Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah mendengar teriakan Yunleng, 10 orang pria berjubah putih segera menyebar. Segel tangan dibentuk. Seketika langit mulai berfluktuasi. Energi awan mulai menggumpal. Beberapa saat kemudian memadat menjadi bola energi spiral berwarna putih. Yunleng segera menembak ke langit di mana Soyan berada dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Mata Soyan menatap dengan penuh perhatian pada bola energi besar yang bergerak semakin dekat. Tiba-tiba bayangan besar melintas, melambaikan ekornya yang besar. Ular 7 warna melindungi Soyan. Namun karena menahan serangan dari bola energi yang besar, kini penampilannya cukup menyedihkan. Soyan yang melihat keadaan ular 7 warna sebagian besar sisi tubuhnya retak, kemarahan telah naik pada dirinya sambil melirik ke arah Yunleng. Setelah itu dia buru-buru mengambil botol obat penyembuhan dan cairan penyembuhan mengalir di atas luka ular 7 warna untuk meringankan rasa sakit ular 7 warna. Sungguh orang yang beruntung. Terakhir kali binatang buas ini menyelamatkanmu. Tetapi bagaimana dengan kali ini? Yunleng dengan dingin tertawa. Dia melambaikan tangannya dan bola energi spiral besar sekali lagi muncul di dalam lautan awan. Kekuatan mengerikan menghancurkan udara di sekitar. Pergilah. Tangannya tiba-tiba mendorong ke depan dan bola energi yang sangat besar sekali lagi ditembakkan secara eksplosif ke arah Soyan. Soyan menatap dengan penuh perhatian pada bola energi yang mengembang di matanya. Dia dengan erat mengepalkan giginya dan memegang penguasa cuan berat dengan sekuat tenaga. Doki di tubuhnya beredar dengan liar. Hei, Yunleng, dengan status Anda sebagai penatua pertama dari Mystic Cloud Sector, Anda benar-benar menggunakan serangan ganas terhadap seseorang dari generasi muda. Kamu benar-benar tak tahu malu. Tawa dingin Hai Bodong akhirnya terdengar. Segera 10.000 cermin bunga es membungkus puluhan meter ruang yang diperluas di depan Soyan. Bang! Seketika bola energi bertabrakan dengan cermin es. Bunyi retakan muncul pada cermin, kemudian pecah, perlahan jatuh memenuhi langit. Hei, kamu baik-baik saja? Sosok manusia melintas dan Hai Bodong muncul di depan Soyan. Soyan menggelengkan kepalanya. Saya tidak apa-apa, sambil memegang penguasa cuan berat. Kali ini akan merepotkan. Sungguh tak terduga bahwa orang ini menjadi sangat marah, sehingga ia benar-benar melepaskan formasi Sun Cloud menutupi. Ini adalah formasi Mystic Cloud Sector terbesar yang biasanya digunakan untuk melindungi sekte. Harga untuk mengaktifkannya tidak tampak kecil. Bertahun-tahun yang lalu ini membantu Mystic Cloud Sector mengatasi sejumlah kesulitan yang tidak diketahui. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu lautan awan. Dia tersenyum pahit dan berkata, Soyan mengerutkan kening dan berbicara. Lalu apa yang kita lakukan? Hai Bodong mengangkat kepalanya dan melihat penutup energi yang menyelimuti alun-alun. Dia berkata, kecuali kita bisa memecahkan benda ini. Selama itu rusak, aku seharusnya bisa membawamu pergi dari tempat ini. Namun saya perlu melindungi Anda sekarang dan tidak bisa mengalihkan perhatian saya untuk melakukannya. Ketika dia berbicara, kemudian dia melirik surga menelan piton yang sangat besar di belakang Soyan dan berkata, dinding energi itu diciptakan oleh lebih dari 100 diakon Mystic Cloud Sector. Dengan kekuatan kelas dawangnya, kemungkinan akan membutuhkan waktu lama untuk mematahkannya. Namun hal yang paling tidak kita miliki sekarang adalah waktu. Surga menelan piton dan aku akan pergi mencoba. Hai tua, bantu kami bertahan melawan serangan orang-orang itu. Soyan merenung sejenak, membuat keputusan sebelum ia menjawab.
Hai Bodong menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Formasi Sun Clan menutupi dari Yunleng hanya bisa bertahan oleh orang kuat dari kelas Da Huang. Beruntung Yunjun tidak ada. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan Da Huang untuk mengambil alih formasi besar ini, bahkan orang kuat dari kelas Daozong akan takut padanya. Yunleng dengan dingin menyaksikan Hai Bodong di langit. Hai Bodong, karena kamu tidak bertobat, jangan salahkan aku yang lama. Karena tidak memperhitungkan persahabatan lama kita. Sekali lagi, bola awan yang dikeluarkan Yunleng ukurannya tampak 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Sebuah keseriusan muncul di wajah Hai Bodong saat dia menatap bola energi besar yang berukuran 40-50 kaki. Sepertinya masalahnya sudah cukup besar. Jia Xintian saat melihat dua pihak yang akan memulai pertarungan besar, menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Untuk sekedar moceng, mereka bersedia bertarung dengan Da Huang dan seseorang dengan potensi yang menakutkan, yang akan menjadi orang kuat di masa depan sedemikian rupa. Apakah itu berharga? Pama menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Itu bukan karena moceng. Mystic Cloud menginginkan reputasi. Masalah yang ditimbulkan karena masalah ini memang sedikit berlebihan. Serangan Soyan yang sebelumnya menyebabkan Yunleng kehilangan banyak wajah. Karena itu ia mengaktifkan formasi besar untuk mempertahankan sektor tersebut. Jika membicarakannya, dia memiliki motif egois. Jia Xintian menghela napas dan tertawa pahit. Dengan hal-hal yang telah berkembang sejauh ini, mustahil untuk diselesaikan secara damai, terlepas dari siapapun yang melangkah maju untuk menjadi mediator. Penguasa barat membawa kekuatan ganas menabrak dengan keras pada penutup energi, namun hanya menghasilkan riak kecil. Ekspresi Soyan gelap saat dia menatap penghalang energi yang kuat dan tak tergoyahkan itu. Dia menoleh dan mengamati serangan oleh surga menelan piton. Kemudian Soyan berbalik dan menyaksikan kekuatan tajam yang dipancarkan dari pertempuran Hai Bodong dan Yunleng. Sial, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan barang jelekmu ini. Matanya dipenuhi kemarahan saat ia memegang penguasa yang berat. Daoki melonjak dengan liar. Dia menjerit keras saat dia dengan keras menghancurkannya ke dalam penutup energi yang tak tertandingi kuatnya. Bang! Mengikuti ayunan penguasa berat Soyan, suara sangat keras tiba-tiba muncul di alun-alun. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan garis-garis retakan langsung menyebar pada penutup energi. Sementara wajah-wajah yang benar-benar terpana, mereka segera berbalik ke arah Soyan dengan tertegun yang memegang penguasa hitam. Hahaha, benar-benar tak terduga bahwa Mystical Sector yang namanya mengguncang seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya ini tak tahu malu. Kamu benar-benar mempermalukan wajah yang diperjuangkan Yan Botian untuk Mystical Sector di benua saat itu. Sama seperti semua orang di seluruh lapangan itu. Membosankan. Tawa yang agak serak tiba-tiba terdengar di langit. Kamu siapa? Anda benar-benar berani untuk menghina pendahulu dari Mystical Sector kami. Seseorang yang hanya tahu cara bersembunyi. Jika Anda memiliki kemampuan muncul di depan saya yang lama, cepat keluar. Wajah Yunleng berubah saat ia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Hahaha, jika Anda ingin saya mengungkapkan diri saya akan mengungkapkan diri saya sendiri. Orang lain mungkin takut dengan Mystical Sector Anda, tetapi saya tidak sedikit pun takut. Tawa keras sekali lagi terdengar. Ketika tawa itu jatuh, penghalang energi yang sudah hampir runtuh akhirnya berubah menjadi pecahan energi yang merembas ke udara, perlahan-lahan menghilang. Dengan hancurnya penghalang energi, wajah hampir 100 diakon Mystical Sector seketika menjadi pucat. Segera seteguk darah segar dimuntahkan. Yunleng mengangkat kepalanya dan matanya dikunci dengan seksama pada ruang kosong. Pada saat tertentu, tiba-tiba bayangan hitam perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketika sosok hitam itu muncul, ekspresi Hai Bodong, Jia Xintian, Yunleng dan yang lainnya di lapangan tiba-tiba berubah secara drastis. Ini adalah Da Huang yang kuat. Jia Xintian perlahan menghirup udara dingin. Suaranya mengandung kejutan yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya dia adalah penguat Soyan. Memang ada kekuatan yang sangat besar di belakang orang ini. Ekspresi Pama luar biasa serius ketika dia bergumam. Kali ini Mystical Sector benar-benar sangat sial.
Dengan penampilan orang berjubah hitam itu, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Wajah para tetua tiba-tiba berubah sangat suram melihat orang berjubah hitam misterius yang tampaknya sangat kuat dan kekuatannya sangat menakutkan. "Kamu siapa?" Mata Yunleng menatap tajam pada orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain yang dipenuhi dengan ki yang kuat menyebabkan ujung jari Yunleng gemetar. "Kamu bisa memanggilku Ling Ying." Orang berjubah hitam perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan mengungkapkan wajah tua yang gelap. Sementara dia tersenyum dan menjawab, "Kamu bukan warga Kekaisaran Jiama." Tatapan Yunleng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying. "Aku tentu saja bukan seseorang dari Kekaisaran Jiama. Namun siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Jiama yang dapat memasuki negara ini?" Gumam Ling Ying sambil tertawa. Yunleng mengerutkan kening dan menghirup udara dalam. Kepanikan muncul di hatinya. Menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Ling Ying, "Teman, Kekaisaran Jiama tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun masalah hari ini adalah masalah internal Mystic Cloud sekte kami. Tolong jangan ikut campur. Setelah masalah ini selesai, Mystic Cloud sekte kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun Mystic Cloud sekte kami belum melangkah keluar dari Kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat di benua yang datang untuk mengunjungi Kekaisaran Jiama." "Hahaha, benar-benar bisa bicara." Ling Ying tertawa dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan matanya melayang ke arah Hepodong dan Xiaoyan. "Sayangnya aku yang lama berada di bawah perintah seseorang. Hari ini aku harus membawa pria kecil bernama Xiaoyan ini pergi tanpa dia kehilangan selai rambut pun." Mendengar ini, ekspresi Yunleng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya berkedut dan pandangan berhantu melintas di matanya. "Teman, meskipun aku tidak tahu persis siapa kamu, itu bukan tindakan yang bijaksana untuk menyinggung Mystic Cloud sekte kami dengan cara ini." Yunleng berkata dengan lembut dan serius. "Hahaha, apakah Mystic Cloud sekte sehebat itu? Meskipun Mystic Cloud memiliki beberapa bobot dalam Kekaisaran Jiama, itu hanyalah faksi tingkat 2 jika dibandingkan dengan yang lain dari benua Qi. Apakah Anda punya hak untuk berbicara dengan saya dengan cara ini? Beberapa tahun ini Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud sekte telah mempersiapkan kata seperti itu di sumur. Hahaha. Reputasi Yan Baotian telah menggunakan semua upayanya untuk menciptakan kembali, maka kemungkinan akan dihancurkan oleh tangan Anda." Ling Ying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yunleng menjadi hijau. Namun karena Ling Ying kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yunleng tidak berani langsung menyerangnya. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.